Halo semua, welcome back di channel kita 10 Pips per hari. Dan yang seperti kalian bisa lihat di judul dan di layar, hari ini kita akan membahas mengenai money management, yaitu cara kita mengatur uang di trading supaya nggak bangkrut. Oke. Untuk kalian yang nggak tahu, ketika saya memulai channel ini ada satu tujuan yang ingin saya capai, yaitu adalah untuk mengubah mindset para trader di Indonesia. Oke. Kalau trading itu bukanlah sebuah perjudian, melainkan sebuah bisnis. Oke, dan namanya menjadi seorang bisnismen, kita harus punya cara untuk mengatur keuangan kita. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita bisa mengatur keuangan kita ketika kita trading supaya kita nggak bangkrut gitu loh istilahnya. Tapi sebelum itu ada satu info penting yang ingin saya kasih tahu. Info penting tersebut adalah bahwa channel 10 Pips per hari ini akan saya tutup. Dan ketika saya ngomong tutup ini bukan artinya saya akan menghapus channel ini ya, bukan. Tapi saya akan berhenti upload. Jadi ada kemungkinan besar bahwa video yang kalian tonton sekarang ini akan menjadi video terakhir di channel ini. Oke, dan kenapa saya berhenti upload? Well, jawabannya adalah karena channel ini sudah lengkap. Kalau kalian lihat di YouTube saya itu ada sekitar 32 video bersamaan dengan channel, maksudnya video ini. Itu menurut saya sudah lengkap. Kalian sudah bisa belajar apapun yang ingin kalian ketahui tentang trading. Oke, jadi saya nggak mau orang yang baru belajar trading ketemu channel ini kemudian kebingungan karena ketika mereka buka channel ini videonya ada 300 misalnya atau 400 gitu. Saya nggak mau. Itu dia kenapa saya memutuskan untuk berhenti di video ini, karena menurut saya channel ini sudah cukup lengkap untuk kalian buat trading sistem kalian sendiri. Tapi untuk yang wondering, saya nggak akan hilang dari komunitas. Saya akan tetap kasih update dan saya akan tetap aktif, tapi bukan di YouTube ini melainkan di trading mentorship kita di Telegram ya, di grup premium kita. Saya akan tetap update di sini. Mungkin saya akan masih update tentang live market, atau ada yang ide kemarin tentang Q&A, maksudnya kayak quiz-quiz gitu. Saya akan membuat hal tersebut. Dan untuk yang pengen join, silahkan join. Karena ada beberapa hal yang saya nggak bisa share di YouTube. Oke, jadi ada beberapa materi yang jujur aja saya masih ingin share, tapi saya nggak bisa share di YouTube karena nggak akan adil untuk teman-teman yang sudah membayar untuk memasuki komunitas ini. Oke? Nah, sekedar info bahwa komunitas mentorship ini akan saya tutup akhir tahun, sekitar Desember, atau ketika jumlah member di komunitas ini sudah melebihi kuota pribadi yang sudah saya tentukan. Jadi ada kemungkinan dari sekarang sampai Desember ini akan tutup. Oke, bisa aja di akhir tahun, bisa aja lebih cepat dari itu. Oke, jadi kalau kalian ingin join sebuah komunitas yang isinya trader-trader yang emang pengen trading gitu, pengen lebih maju, dan kalian juga bisa dibantu oleh para member-member yang emang baik banget, itu yang suka membantu yang lain, silahkan join. Harganya sekali lagi adalah 699.000. Ini menurut saya udah harga yang sangat murah, apalagi untuk harga sekali bayar, bukan berlangganan. Oke, kalau kalian lihat kursus-kursus, tanda kutip kursus trading di luar sana, itu bisa jauh lebih mahal, dan mengajarinya pun cuma support resistance trend line dan gak ada komunitas di dalamnya. So, menurut saya ini udah harga yang sangat-sangat reasonable untuk kalian. So, yang ingin join, bisa join, and see you guys di premium mentorship, di premium komunitas. Oke, tapi sebelum kalian join, mungkin ada alangkah baiknya kalau kalian pelajari dulu hal-hal yang sudah saya upload di YouTube ini, baru join. Oke, sekali lagi apakah kalian harus join? Sebenarnya itu tergantung kalian. Cuman yang perlu saya kasih tahu adalah di YouTube ini sangatlah lengkap, dan kalian bisa gunakan strategi-strategi yang sudah saya berikan di YouTube ini untuk menjadi sistem trading kalian pribadi. Oke? Nah, itu aja soal info penting yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita akan balik ke topik awal kita, yaitu adalah tentang money management. Oke, atau hal terpenting dalam trading. Nah,
urutan berpikir yang masuk akal untuk mempunyai sistem manajemen uang yang baik adalah seperti berikut. Oke, yang pertama itu adalah bahwa trading adalah pekerjaan. Dan ketika namanya bekerja itu nggak ada yang instan. Oke, kalian tahu sendiri, ketika kalian bekerja, kalian dapat gaji, dan dari gaji tersebut kalian harus atur uang kalian. Kalau nggak ya pasti bangkrut. Nah, yang kedua adalah trading itu adalah bisnis. Nah, di dalam bisnis itu kita harus mengatur uang. Kalau andaikan nggak atur uang, ya akhirnya bangkrut. Sesimpel itu. Nah, di sini kesimpulannya adalah bahwa mengatur uang itu sama dengan penting. Mengatur uang dalam trading itu adalah hal terpenting. Nah, yang terjadi jika tidak ada money management, ini contohnya. Oke, ini contoh cukup ekstrim dan simple, tapi ini menurut saya sudah cukup bagus untuk mengingatkan kita semua bahwa money management dalam trading itu sangatlah penting. Oke, jadi di sini trader A ini punya modal awal $1.000. Kita akan pakai dolar aja supaya lebih gampang. Oke, $1.000 itu sekitar 10 juta lah, 10 sampai 15 juta. Nah, trader A ini risk 50% dari modalnya. Jadi ketika dia buka order, dia pasang stop loss di $500 modal dia. Yang menurut saya ini sangat-sangat besar ya, gitu. Cuman ada aja orang yang kayak gini gitu. Mereka risk, setiap kali mereka trading, mereka full margin dan mereka risk 50% dari modalnya. Nah, kalau menang ya bagus gitu. Kalau ini kan ada orang yang money management seperti ini ya nggak apa-apa. Kalau menang bagus, tapi kalau buat saya ini saya nggak bisa tolerir. Oke, karena kalau kalah modal kalian akan habis 50%, jadi sisa $500 saja gitu. Kan dari $1.000 modal habis 50%, kalian risk 50% dan cuma tersisa $500. Nah, untuk kembali ke modal awal itu mungkin kalian mikir, dari $1.000 sekarang saya punya $500. Yang artinya ketika itu kan setengahnya ya, habis setengahnya. Jadi kalau andaikan saya ingin balik ke modal awal, saya cuma perlu untuk untung setengahnya lagi dong. Well, nggak begitu. Karena untuk kembali ke modal awal, $1.000 tersebut, kita butuh sekarang tuh 100% profit, bukan 50% lagi. Oke, kita ruginya cuma 50%, tapi profit yang kita butuhkan untuk kembali ke modal awal itu sekarang menjadi 100%. Karena sekarang modal kita cuma $500. Dan untuk untung $500, kita harus untung 100%. Bener kan? Nah, itu dia kenapa money management itu penting. Oke, kita nggak boleh menyepelekan money management ini ya. Mungkin ini contoh yang cukup ekstrim. Cuman ini juga cukup simpel untuk mengingatkan kita bahwa mengatur uang dalam trading itu bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Oke. Nah, kenapa penting untuk punya money management? Oke, sekali lagi, ini untuk melatih diri kita untuk menjadi trader, bukan gambler. Kita nggak mau jadi seorang penjudi, tapi kita ingin menjadi seorang trader yang bertanggung jawab. Kemudian mencegah agar modal kita nggak akan pernah habis. Jadi kita nggak melulu depositnya, kita rugi, kemudian kita deposit. Kan capek gitu ya. Jadi dengan money management kita mencegah agar modal kita tuh nggak akan pernah habis lah gitu. Kemudian kita juga jadi punya proyeksi profit yang jelas. Oke, setiap bulannya kita tahu gitu, kita punya range untung seberapa banyak gitu. Dan dengan proyeksi profit yang jelas ini, kita jadi punya timing mental untuk losing streaks. Oke, karena seperti yang kita tahu, environment market itu nggak selalu baik. Dan ada kalanya di mana kita lose berturut-turut gitu. Nah, kalau kita punya money management yang baik, kita nggak takut ketika kita losing streak misalnya 5-6 kali, kita biasa aja gitu. Karena kita tahu dari setelah losing streaks itu, kita akan untung, dan dengan money management yang baik, kita akan tetap kita akan tetap mengakhiri bulan kita dengan saldo yang positif gitu. Nah, yang terakhir ini adalah peace of mind. Oke, jadi kita trading itu kita nggak panik, tapi kita tenang. Oke, kita buka order, kita tutup laptop, kita tenang. Kita nggak usah takut mau rugi atau untung karena kita punya money management. Oke. Nah, jadi sekarang gimana caranya kita bisa punya money management yang baik tersebut? Oke, gimana caranya kita bisa punya peace of mind? Oke, kita bisa punya peace of mind ketika kita trading. Kita nggak panik, kita nggak FOMO, kita nggak kesana kesini, kita nggak mikirin soal trade kita. Kita punya peace of mind, ketenangan pikiran. Well, ada langkah-langkah
yang bisa kalian ikuti. Oke, setelah saya membacakan langkah-langkah ini, saya nggak akan terlalu membahas detail setiap langkah-langkah yang saya akan bacakan. Tapi nanti kita akan ke chart, kita akan hitung bersama-sama. Oke. Nah, langkah pertama itu adalah kita harus menentukan risk per trade kita. Setiap kali kita buka order, oke, jadi kita siap rugi berapa sih setiap kali kita trading. Yang kedua adalah tentukan RR kalian. RR ini adalah kependekan dari risk to reward. Saya akan jelaskan nanti lebih detailnya. Kemudian kita harus membuat kalkulasi keuntungan dengan RR yang sudah kita tentukan tersebut. Oke? Dan yang terakhir, kita harus selalu take order dengan stop loss. Dan udah gitu aja. Oke? So, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir, nggak di-skip. Kita sekarang langsung ke chart aja. Oke, halo semua. Selamat datang di chart. Selamat datang kembali. Kenapa saya kasih chart untuk menjelaskan tentang money management itu sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya tekankan kembali, yaitu bagaimana kita bisa sebagai seorang trader itu meminimalisir hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita hiraukan. Misalnya karena kita tahu gitu ya, di trading itu bukan cuman soal strategi. Oke, kadang kita bisa pakai strategi yang bagus, tapi banyak variabel-variabel lainnya yang mungkin bisa mengganggu hasil dari strategi yang kita gunakan. Oke, jadi saya akan memberikan beberapa hal penting. Mungkin saya buka notepad dulu ya supaya. Oke, jadi hal beberapa penting yang pertama itu adalah kita harus menentukan kapan kita trading. Oke. Kedua, itu menurut saya adalah kita harus juga menentukan berapa lama kita akan trading. Oke, jadi karena saya itu tradingnya scalping day trading, saya hanya akan kasih advice untuk para scalper dan day trader. Mungkin kalau kalian swing trader atau yang lain mungkin bisa dicocokkan gitu ya. Cuma saya nggak akan kasih advice di luar itu, karena saya nggak mau kasih advice di sesuatu yang saya kurang mengerti gitu. Saya kurang I'm not used to. Oke, jadi saya akan kasih advice menurut dengan gaya trading saya. Oke, nah menentukan kapan kita trading itu pertama menentukan berapa lama kita akan trading dan menentukan berapa trade yang akan kita ambil per harinya. Oke, jadi mungkin kalau ada tambahan nanti saya akan tambahin, tapi ada 3 hal ini yang perlu kita tentukan. Oke, jadi kita harus menentukan kapan kita trading. Di sini maksudnya adalah kita menentukan kita trading mau di Asia, London, atau New York. Oke, mengenai market session, saya sudah ada videonya. Mungkin saya akan kasih timestamp di kanan atas, kalian bisa cek videonya, atau saya bisa kasih link video tentang market session di deskripsi di bawah. But pertama kita harus menentukan kapan kita trading. Kenapa kita harus menentukan kapan kita trading? Oke, banyak yang mikir kalau trading itu harus rasa harian. Nah, ini akan menyusahkan kalian. Oke, ketika kita trading, kita mau menjadi seperti robot. Oke, kita pengen membuat trading kita tuh sesimpel mungkin. Jadi kita ingin meminimalisir hal-hal yang nggak penting. Oke. Nah, itu dia kenapa kita harus menentukan kapan kita trading. Dan kapan kita trading itu adalah, itu menurut saya paling penting. Oke. Karena ada jam-jam yang emang dimana kemungkinan besar kita profit itu lebih besar. Oke. Dan menurut saya jam-jam tersebut adalah di market open. Oke, jadi ketika session Asia buka, atau session London buka, atau session New York buka, itu adalah waktu paling optimal untuk kita trading. Kalau saya sendiri, let's say kita memilih New York session misalnya. Nah, kita trading setelah New York session itu aja tersebut, oke? Untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton di market session. Cuma kita harus menentukan kapan kita mau trading. Dan kalau kita udah menentukan waktu trading kita tersebut, tradinglah di waktu itu saja, oke? Karena dengan begitu kita mengatur proyeksi profit kita per bulan itu jadi lebih gampang. Karena variabelnya itu kita kurangi, oke? Hal-hal yang bisa mengganggu kita ketika trading itu kita hapus. Jadi kita hanya mempedulikan ketika kita trading saja, oke? Dan hasil kalkulasi kita pun juga
dari pas kita trading saja gitu. Apa yang terjadi di session lain, apa yang terjadi di waktu lain itu nggak akan mempengaruhi kita. Oke, jadi menentukan kapan kita trading itu sangatlah penting. Kedua, kita harus menentukan berapa lama kita akan trading. Nah, menurut saya yang paling bagus itu untuk scalper atau day trader itu adalah 3 jam, oke, setelah market open. Oke, let's say, oke, ini kalian bisa lihat ada garis vertikal ya warna biru muda ini. Ini let's say ini opennya market New York gitu ya. Nah, dari jam market open kita tarik sampai 3 jam. Nah, let's say 3 jam tuh berarti di mana lah, anggaplah di sini gitu lah ya. Dari sini sampai sini itu ada price action ya kan. Nah, di time window ini, di jendela waktu ini adalah waktu kita trading. Sebelumnya dan setelahnya kita nggak usah peduli, oke? Misalnya begitu. Kenapa 3 jam setelah market open? Ya, menurut pengalaman saya begitu. Kalian bisa tambah. Kalian mau trading sampai 5 jam setelah market open juga nggak apa-apa. Cuma kalian harus menentukan berapa lama kalian ingin trading setelah market open. Oke, setelah waktu yang sudah kalian tentukan, kalian ingin berada di depan laptop tuh berapa lama maksimal. Oke, nah kalian harus tentukan itu. Oke. Nah, dari jendela waktu tersebut, oke, kalau saya pribadi kadang saya sejam sampai 2 jam saya sudah kelar gitu. Nah, dari time window tersebut kita harus menentukan berapa trade yang akan kita ambil per harinya. Oke, jadi dari sesi kita trading tersebut, kita harus menentukan kita mau trading berapa kali. Oke, ada berapa trade yang ingin kita ambil. Begitu. Untuk memudahkan, mungkin kalian bisa trading sekali aja per hari. Oke, sekali per hari. Begitu. Untuk contoh yang akan saya berikan di video ini ya, kalian trading sekali aja sehari gitu. Nah, dari semua hal-hal yang udah kita tentukan ini, baru kita bisa mengkalkulasi proyeksi profit kita dan kita bisa menggunakan teknik money management yang udah saya berikan tadi. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke money management. Nah, ini kan tadi kan hal pentingnya ya. Sekarang kita masuk ke money management. Oke. Nah, pertama, let's say kita mau risk, anggaplah kita mau risk 1% dari modal kita setiap kita buka order. Oke, jadi setiap kali kita buka order, kita mau risk, yang artinya kita siap rugi. Oke, ketika kita buka order, kita siap rugi 1% dari modal kita. Paling banyak berapa? Itu tergantung modal. Semakin kecil modal kalian bisa risk. Cuma menurut saya jangan pernah risk lebih dari 10%. Ya 10% itu udah banyak banget. Saya pribadi saya cuma risk 0,25, 0,5. Oke, tapi yang kalau kalian cari di Google banyak yang bilang kalau jangan risk lebih dari 2%. Oke, ini kalau kalian buka Google, kalian bakal dikasih advice begitu. Oke. Ini maksudnya apa? Oke, jadi gini. Ada satu website yang bagus banget, namanya tuh Baby Pips. Saya akan kasih linknya nanti di deskripsi. Tapi kelihatannya beginilah. Oke. Jadi ini Baby Pips itu bisa kalian gunakan untuk mengatur lot kalian. Jadi ketika kalian pengen buka order, kalian tahu kalian harus masuk berapa lot. Oke, let's say kita gunakan contoh tadi gitu ya. Kita punya $1.000 account balance. Ini kan account currency-nya di USD ya. Let's say modal kita $1.000 dan kita pengen risk 1% setiap trade kita. Oke, yang artinya 1% dari $1.000 itu berapa? 1% dari $1.000 berapa? Saya nggak bisa hitung. Bentar. $1.000 berarti $10 dong harusnya ya. $1 ya $10 ya kan? Ya kan $1.000 kita kali $1%, $10. Oke, nah jadi setiap kali kita rugi itu kita rugi hanya $10. Oke. Nah, stop loss ini kita tentukan ya dari chart kita. Misalnya kita udah tentukan bahwa stop loss kita itu 10 pips misalnya. Oke. Mengenai stop loss saya udah jelaskan di video saya, kalian tinggal lihat aja. Let's say kalian udah tahu stop loss kalian tuh 10 pips, oke? Kalian tinggal masukin aja semua account balance kalian berapa, risk yang kalian ingin tentukan berapa, dan stop loss kalian berapa. Currency pair-nya misalnya Euro USD. Nah, kalian tinggal calculate. Dapatlah standar lots kalian. Yang mini lot sama micro lots kalian nggak usah ikutin, kalian nggak usah lihat.
yang kalian masukkan di MetaTrader atau di TradingView kalian itu adalah 0,1. Nah, ketika kalian taruh 0,1 ini dan kalian pasang stop loss kalian di 10 pips ini, oke? Ketika kalian rugi, kalian hanya akan rugi 1% dari modal kalian, yaitu $10. Amount at risk $10. Oke, jadi ini cara simpelnya untuk kalian bisa punya money management yang baik. Oke, kalian tentukan risk kalian berapa dulu, kemudian kalian tentukan stop loss kalian tuh berapa, terus kalian tinggal masukkan di website ini, yaitu babypips.com, position size calculator. Nanti kalian akan dapat standar lots-nya berapa, kalian masukin aja, stop loss-nya kalian atur di trading platform kalian, dan ketika kalian udah rugi, ya ruginya cuma segini kok. Kalian nggak lebih dari 1%. Oke, kalian hanya siap rugi untuk 1%, ya udah. Setiap kali kalian rugi, kalian hanya rugi 1%. Begitu. Oke. Nah, let's say itu kalau kalian rugi, oke? Let's say ketika kalian untung, itu kalian mau keuntungan kalian itu 3 kalinya lebih besar dari kerugian kalian. Oke, ada orang yang keuntungannya tuh pengen sebesar ruginya aja. Oke, setiap kali mereka untung, let's say mereka punya modal $1.000, mereka risk $10 atau 1% dari tiap trade, dan ketika mereka untung, mereka hanya untung $10 juga. That's perfectly fine. Tapi ada juga orang yang ingin keuntungannya itu ketika mereka untung itu lebih dari kerugian mereka. Oke, misalnya kita contoh lagi, misalnya kalian ingin untung, let's say untung itu 3 kalinya rugi kalian, atau RR 3/1. Oke, rewardnya itu keuntungan kalian itu 3 kali kerugian kalian. Oke, jadi dari contoh yang tadi, dari $1.000, ya 1.000 di sini maksudnya $1.000 itu kalian untung 3%, ya kan? Karena tadi kita risk 1% dari modal kita, yang artinya setiap kali kita untung itu sekitar $30. Bener dong? Ya kan? Kan kita rugi $10, tapi kita mau untung 3 kali dari rugi kita. Oke? Yaitu $30. Oke? Nah, jadi ini artinya untuk kita bisa untung itu gampang banget, karena kita setiap kali untung itu kita untungnya 3 kali rugi kita. Oke? Jadi kita perlu rugi 3 kali supaya kita benar-benar rugi gitu. Karena setiap kali kita untungnya 3 kali rugi kita kan. Tapi dengan hal yang seperti ini gitu, kita punya RR 3/1, itu artinya win rate kita akan semakin menurun. Oke, kenapa begitu? Ya karena sangat sulit untuk kita rugi itu tiga kalinya rugi kita. Maksudnya kita untung tuh 3 kalinya rugi kita. Yang artinya kemungkinan kita untuk untung itu semakin mengecil. Oke, kalau kita untungnya itu cuma sekalinya rugi kita, sama dengan rugi kita, itu berarti keuntungan kita akan semakin mudah didapatkan. Oke, gimana jelasinnya? Oke, let's say begini. Saya akan coba memberikan contoh yang sangat simpel ya. Let's say kita masuk di sini, kita taruh stop loss di sini. Oke, kalau kita pengen untung 3 kalinya stop loss kita, berarti kita harus pasang take profit misalnya di sini kan, itu. Nah, jadi harga harus travel lebih jauh untuk kita bisa untung. Sedangkan kalau kita taruh take profit kita di sini, itu akan semakin mudah. Oke, karena harga akan semakin cepat kena take profit kita. Itu dia kenapa kalau andaikan kita punya risk to reward atau reward to risk, maksudnya reward to risk, proyeksi keuntungan kita jauh lebih besar dari kerugian kita, win rate kita, oke? Kemungkinan kita untuk menang itu akan semakin menurun, oke? Tapi nggak masalah, let's say kita hanya untung 40% dari seluruh trade kita. Pasti kalian mikir kalau kita hanya untung 40% dari seluruh trade kita. Misalnya dari 1 bulan, misalnya 1 bulan itu kita trading misalnya 20 kali, oke? Tapi kita hanya untung 40% dari 20 trade kita. Pasti kalian bakal mikir,
kita rugi dong, karena kita hanya untung 40% dari seluruh trade kita. Nah, tapi di sini untungnya kalau kita risk itu 3:1, ternyata walaupun kita hanya menang 40% dari trading kita masih untung. Oke. Nah, terus gimana kalau andaikan profit kita hanya 2 kali atau mungkin sama dengan kerugian kita misalnya? Well, itu artinya kemungkinan kita untuk menang akan semakin tinggi juga gitu. Tapi dalam contoh ini kita akan gunakan RR 3:1. Oke, kita mau untung kita 3 kali, ruginya kita. Nah, di sini saya mau kasih tahu bahwa dengan perhitungan 3:1 tersebut, kalau kita tradingnya itu hanya menang 40% dari seluruh trading kita per bulan, itu kita ternyata masih untung gitu. Nah, ada banyak banget RR yang bisa kita pakai. Tapi untuk video ini saya mau kasih kalian proyeksi profit dengan RR 3:1, dan saya akan kasih tahu secret. Ini rahasia bahwa kita nggak perlu menang banyak-banyak untuk bisa untung setiap bulannya. Oke, nah sekarang kita akan ke kalkulator untuk menghitung. Oke. Kalau misalkan kita hanya menang 40% dari seluruh trading kita yang kita ambil setiap bulannya. Setiap bulan itu ada 30 hari kan, kalian tahu kan. Nah, anggaplah setiap bulan ada 30 hari, tapi market hanya buka Senin sampai Jumat. Yang artinya hari-hari trading kita yang sebenarnya kita punya itu hanya sekitar 22 hari. Tapi let's say lah dari 22 hari, 2 harinya kita libur. Yang artinya setiap bulan kita hanya trading 20 hari aja. Dan ini kan kita variabelnya kita hanya trading sekali sehari. Oke. Jadi dalam sebulan itu kita ambil 20 order. Kita ambil 20 trade. Nah, dari 20 trade, oke, let's say kita hanya untung 40%. 40% yaitu kita dari 20 trade kita hanya untung 8 kali. Nah, saya akan membuktikan kenapa untung 8 kali ini dalam sebulan itu sudah cukup. Oke. Kalau kalian punya RR 3:1 nih, saya kasih lihat nih, 3:1. Ketika kita untung 3 kalinya kerugian kita hanya butuh menang 8 kali per bulan. Oke. 8 kali per bulan. Kalau kita trading sekali sehari, sekali sehari, kita hanya butuh menang 8 kali per bulan. Let's say kita risk 1% misalnya. 1% setiap kali kita rugi. Yang artinya ketika kita untung 1 kali 3, yaitu 3%. Nah, karena kita menang 8 trade per bulan, itu artinya 8 kali 3%. Nah, keuntungan kotor kita ada di 24%. Tapi kita harus mengurangi dengan loss, let's say, dari 8 trade yang kita ambil, 12 sisanya kita kalah. Oke, 12 sisanya kita loss semua. Itu artinya 12 dikali 1%. Karena kita ruginya 1%, yang artinya 12%. Kita tinggal kurangin aja. 24% keuntungan kotor kita dikurangi dengan kerugian kita 12%, kita masih tersisa 12% setiap bulannya. Oke. Gitu. Nah, ini kalau kita untung 8 kali saja per bulan. Anggaplah kita cuma untung 6 kali aja per bulan gitu. Jadi dari 20 kali kita trading, kita cuma untung 6 kali. Yang artinya sisanya 14 kali trade yang kita ambil itu kita rugi. Oke. Saya akan kasih lihat kalian, kalau kalian untung 6 kali aja per bulan, kalian masih bisa positif gitu. Kalian bisa end the month positif. Oke, 6 kali 3% setiap kali kita untung itu ada 18. 18 keuntungan kotor. 18 dikurang 14, ya 14 kali 1% kerugian kita. 18 kurang 14, itu masih 4%. Gitu. Kita untung 6 kali per bulan aja, itu kita masih untung 4%. Gitu. So, ini kenapa kalau kita losing streak berturut-turut tuh nggak masalah gitu. Karena kalau kita risk to reward kita tuh lebih dari kerugian kita, misalnya keuntungan kita tuh lebih dari kerugian kita nggak perlu takut gitu. Karena kita nggak perlu menang banyak-banyak. Nah,
mungkin untuk kalian supaya mempermudah aja, cobalah money management seperti ini kalian demokan. Misalnya kalian pakai RR 3:1, kalian incer keuntungan itu 3 kali rugi kalian, dan di back of your mind, di pikiran kalian, target yang harus kalian capai per bulan itu adalah saya hanya harus menang 7-8 kali trade per bulannya. Oke? 7-8 kali trade. Kalau andaikan kalian udah untung 7-8 kali trade ini, kalian udah nggak usah takut gitu. Karena kalian pasti sudah mengakhiri bulan kalian dengan keuntungan. Kalau andaikan market lagi jelek banget dan kalian hanya untung 5-6 kali per bulan, kalian masih untung. Kalian nggak rugi gitu. Ya mungkin keuntungan yang nggak sebesar ketika kalian untung 7-8 kali per bulan. Nah, tapi di sini bisa dilihat bahwa money management yang sesimpel ini aja bisa membuat pikiran kalian tuh lebih tenang, kayak gitu loh. Nah, jadi ya mudah-mudahan video ini bisa membantu. Ini simple banget. Mungkin hal-hal lain yang saya akan share, itu saya share di komunitas. Jadi sekali lagi, kalau kalian pengen join, silahkan join. Oke. Di sana saya akan update banyak hal lagi, bukan teori saja, but hal-hal yang ya saya nggak bisa share di YouTube gitu. Misalnya live market, atau apapun itu yang berhubungan dengan materi yang sudah saya sampaikan di sana. So, thank you untuk semua orang yang sudah support saya dari awal, dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir nggak di skip. Bisa tolong like video ini dan share ke teman-teman yang membutuhkan. So, thank you so much for everything. Bye-bye.